Oke, materi yang kedua adalah tentang pembagian suku banyak. Nah, harus kita ingat, setiap pembagian itu pasti nanti akan ada hasil, akan ada sisa. Contoh, misalkan kita punya angka 15. 15 jika kita bagi 2, maka akan mendapatkan hasilnya adalah 7 dan sisanya adalah 1. Jadi pasti ya, yang namanya pembagian akan ada hasil dan akan ada sisa. Nah, untuk pembagian yang akan kita pelajari itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah pembagian yang berbentuk linier, X plus B. Misalkan di sini koefisien X-nya adalah 1. Contoh, X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4X min 5 dibagi oleh X plus 2. Nah, untuk menentukan hasil bagi dan sisa, kita bisa gunakan dua cara, yaitu ada cara bersusun dan ada cara Horner. Nah, untuk cara bersusun, ini seperti biasa, kita bagi kurung seperti ini ya. Nah, kita tulis di sini suku banyaknya, X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4X min 5, kita bagi dengan X plus 2. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, patokannya adalah yang kita lihat hanya pangkat tertingginya saja. Berarti kita lihat X pangkat 3 dibagi dengan X. Oke, kita mulai ya. X pangkat 3, jika kita bagi dengan X, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, hasilnya kita tulis di atas, X pangkat 2. Kemudian, X pangkat 2 ini kita kalikan ke bawah ke sini. X pangkat 2 dikali X, jadi X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 2 adalah 2X pangkat 2. Kemudian akan kita kurangi. Nah, kita kurangi ya. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, habis X pangkat 3-nya. Di sini 3X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2 hasilnya adalah 1X pangkat 2. Kemudian 4X-nya turun. Sekarang kita bagi lagi. X pangkat 2 dibagi X hasilnya adalah X. Kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. X dikali 2 hasilnya adalah 2X. Setelah itu kita kurangi lagi. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2-nya 0 atau habis. Kemudian 4X dikurangi 2X-nya adalah tinggal 2X. Kemudian min 5-nya kita turunkan. Oke, kemudian 2X. 2X ini kita bagi dengan X, hasilnya adalah 2. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangi. 2X dikurangi 2X-nya habis. Min 5 dikurangi 4 hasilnya adalah min 9. Nah, yang ini disebut dengan hasil. Nah, ini yang disebut dengan hasil bagi. Nah, yang di bawah, ini karena sudah tidak bisa dibagi lagi, nah maka min 9 disebut dengan sisa. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita mau menggunakan cara Horner? Nah, ingat tadi ya, waktu kita belajar nilai, kita akan menuliskan variabel dengan pangkatnya berurutan, mulai dari X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, kemudian X, kemudian angka. Ingat, yang kita tulis adalah koefisiennya saja, yaitu koefisien dari X pangkat 3 adalah 1, X pangkat 2, 3, X-nya 4, dan C-nya atau angkanya adalah minus 5. Kemudian kita buat garis seperti ini. Nah, setelah kita buat garis, nah kita lihat di sini apa itu minus 2. Nah, di sini dibagi oleh X plus 2. Nah, kita ingat di sini ya. Kalau X plus 2 kita buat sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Nah, jadi kita tulis di sini min 2. Nah, caranya pertama, angka yang paling depan ini, nah ini kita turunkan dulu ke bawah. Tuh, jadi si 1 turun ke bawah, 1. Kemudian, 1 ini kita kalikan dengan min 2. Nah, ingat ya, dikali. Tuh, 1 dikali min 2 hasilnya min 2. Kemudian kita tambahkan. 3 ditambah min 2 hasilnya 1. 1 dikali min 2 hasilnya min 2. 4 ditambah min 2 hasilnya 2. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Min 5 ditambah min 4 hasilnya adalah min 9. Nah, yang paling belakang ini itu disebut dengan sisa. Nah, sedangkan yang depan ini
Ini adalah hasil. Nah, perhatikan soalnya adalah X pangkat 3. Jika ada X pangkat 3, kita bagi dengan X, maka hasilnya harus X pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1. X pangkat 2 ditambah 1. X ditambah 2. Nah, coba perhatikan. Menggunakan cara Horner atau menggunakan cara bersusun, ternyata hasilnya adalah sama. Bagaimana? Bisa dipahami?